Harusnya itu kayak duluan Salwa dulu baru Salwa terus cantik kayak. Sebelumnya belum pernah ketemu ya di sini? Belum. Kenalan dulu dong. Udah tadi. Kenalan dulu. Oh iya. Cantik. Salwa. Harusnya itu kayak duluan Salwa dulu baru Salwa terus cantik kayak. Kepikiran lagi. Terus ini dong mungkin kalian itu yang bedanya NTP. PP berarti extrovert ya. Kalau macam ISFJ. ISFJ. Iya. Introvert. Kebalikanku semua. Bertanya. Silakan dimulai dengan siapa dulu terserah. Ingsut gak sih Mbak? Oke. Ini apa ini? Batu gunting kertas aja ya. Batu gunting kertas. Gunting kertas. Oke. Random aja kan ini. Random aja. Oke. Pertanyaannya, jika seorang wanita sukses di bidang yang didominasi pria, apa yang kamu pikir tentang pencapaian itu? Ini kayaknya relate. Soalnya sekarang karena mungkin mengambil jurusan yang mayoritas laki-laki, jadinya dari awal tuh kayak, wih laki-laki semua nih, aku harus kayak di atas lah biar kayak membuktikan kalau minoritas tuh nggak selalunya kayak terbelakang atau tersingkirkan. Jadinya merasanya kayak senang-senang aja karena ada penyemangat. Dan ternyata bisa juga ya. Ternyata bisa. Nggak harus laki-laki. Nggak harus laki-laki. Kemudian. Oke. Nih. Seberapa penting bagi kamu untuk menunjukkan kelemahanmu kepada orang lain? Sebagai kaum introvert banget, paling takut banget kalau orang lain tuh tahu kelemahan kita nggak sih? Kayaknya semua orang maunya kelemahan tuh yang tahu ya cuman diri kita sendiri gitu. Karena aku sendiri tuh paling takut kalau dijudge sama orang gitu. Ya jadinya kalau menurutku kelemahan tuh ya udahlah kita simpen aja sendiri supaya orang-orang tuh nggak melihat sisi lemah kita tuh di mana. Ya udah mendingan orang lain melihat sisi bagusnya kita aja gitu. Tapi pernah ada kayak orang tertentu yang Mbak liatin sisi kelemahannya? Ya mungkin karena aku pernah melihat kayak gitu ya, jadinya kayak merasa orang lain bakal ngelihat aku kayak gitu juga. Jadi sebisa mungkin jangan sampai orang lain tuh tahu kelemahanku tuh kayak gimana sih. Jadi sering mendem sendiri. Kalau masih bisa dipendam sendiri sih. Kalau Mbak gimana? Kalau aku orangnya gimana ya, kayak kalau orang ekspektasinya misalkan si Salwa ini orangnya gini kayak wah orang mikir kayak gitu aku harus kayak gitu juga ke mereka. Jadinya sebenarnya kalau tentang kelemahan tuh adalah beberapa kayak orang deket yang mungkin tahu sisi lemahku, karena kadang juga ngerasa ya capek kalau harus menyesuaikan ekspektasinya orang terus-menerus. Makanya kayak pengennya oke lah, ini sifat asliku lah. Kayak kalau udah nyaman sama seorang, mungkin aku bakalan lebih memperlihatkan sifat nyebelinku ke mereka. Itu kelemahannya di situ. Yes. Beda ya. Kayak keren bisa kita ini sendiri. Ya gimana caranya sih, walaupun kayak sambil nangis mendingan kayak disimpan sendiri. Walaupun mau nangis gak apa-apa lah, daripada orang lain tahu sisi lemah kita tuh di mana.
Jika seseorang mengabaikan tanggung jawab demi kesenangan pribadi, apakah kamu mendukung keputusan tersebut? Jawabannya enggak pastinya ya. Kalau apalagi tanggung jawab yang emang kita udah pilih dari awal gitu, misal kayak kita kerja di tempat A gitu, tapi itu kan emang kemauan kita sendiri kan, berarti kita yang ambil tanggung jawab itu, terus malah mengabaikan buat kepentingan sendiri itu menurutku enggak, kayak kok bisa gitu. Paling enggak kalau mau seneng-seneng untuk diri sendiri ya tanggung jawabnya harus diselesain dulu kan, supaya nggak kepikiran juga. Kalau aku sih tipe orang yang kalau dapat tanggung jawab gitu, hal-hal kecil lah kayak dapat tugas tapi kita tuh ada juga kegiatan lain kayak mau main gitu, pasti aku selalu berusaha buat nyelesain tugas itu dulu supaya nanti pas main tuh bener-bener pikiranku tuh main gitu loh, nggak kayak pas main tapi pikirannya di tugas. Itu kan kayak bikin capek sendiri juga nggak sih? Pikirannya di mana, badannya di mana. Jadi harus selesain tanggung jawabnya dulu. Oke. Kalau buat aku kayak mirip-mirip sama kayak Mbak Cantik. Apalagi misalnya tanggung jawab lingkungan kerja gitu, kita kan setim, kita di kantor yang sama dengan mungkin agak sebel sih sebenarnya kalau ada orang yang kayak gini tuh. Soalnya kita kan udah kayak ngerelain yang lain demi nyelesain tanggung jawab bareng-bareng, dianya malah kayak seenak jidat ngelemparin tanggung jawabnya, terus dia pentingin diri sendiri. Kalau misalkan dia belum selesai dengan diri sendiri, juga ngapain dia kerja? Kiraanku kayak gitu. Jadinya kalau misalkan mendukung apa enggaknya, nggak bakal didukung. Gak ada yang mau dukung nggak sih? Nggak ada yang bakal kecuali dukung emang sih. dia lagi sakit atau ada hal yang nggak bisa ditinggalin gitu. Mungkin kita masih bisa bantu tanggung jawabnya dia. Dah. Apakah kamu percaya bahwa kepribadian seseorang bisa berubah seiring waktu? Bisa. Kayak di dunia manga sama anime gitu. Menang anime ya? Kelihatan lagi. Kelihatan dari lanyarnya. Ada yang namanya cara development. Ya bener tadi kayak sempat dibahas sebelumnya. Jadi mesti orang akan berubah sifatnya seiring jalannya waktu, seiring apa yang dia lalui hingga saat ini. Terus kayak gimana ya, kayak misalkan kita punya teman aja nih, punya teman SMP atau SD yang dia tuh orangnya kayak gini. Terus pas kayak kita tuh merasa kenal banget sama dia, terus kita udah kuliah ketemu lagi sama dia, terus kok dia jadi kayak gini sekarang. Makanya kita nggak bisa merasa paling kenal dia, karena setiap orang pasti banyak melalui hal dan dia pasti berubah sifatnya. Ya. Pasti mereka punya proses yang sampai dia bisa berubah gitu. Tapi pasti nggak beda jauh nggak sih? Ya masih ada hal-hal yang tertinggal dikit lah. Jadi ciri Dikit aja. Yang lainnya nggak tahu. Iya sih, kayak kita juga pasti kerasa ada perubahan nggak sih seiring berjalannya waktu kan, apalagi dari masa kecil, masa remaja, sekarang udah mulai beranjak dewasa juga, pasti banyak hal yang berubah sih. Kalau nggak berubah tuh malah harus dipertanyakan nggak sih? Iya benar-benar. Tapi perubahannya ya harus yang lebih baik juga. Ya, harus lebih baik. Iya, kalau lebih buruk tuh masing-masing sih. Bener. Bisa menjudge orang-orang juga. Kayak itu kan keputusannya mereka kan. Yang penting kalau percaya kepribadian bisa berubah sih, percaya. Tapi kayaknya nggak 100% berubah juga. Paling
Dikit. Dikit. Oke. Terus banyak kata dikit. Dikit aja, kalau banyak gak baik. Oke Mbak. Ya. Apa pendapatmu tentang keputusan yang diambil berdasarkan emosi dibandingkan logika? Pendapatku itu kayak perempuan banget ya. Iya ini. Biasanya kalau ngambil keputusan tuh berdasarkan emosi. Ya walaupun akhirnya nanti kok kayak gitu ya. Kalau udah melewati fasenya sih. Kalau pas pada saat emosi sih semua tuh jadi kelihatan benar gak sih Mbak? Kayak saat itu. Iya, pada saat itu kayak ya kita yang paling benar gitu loh. Tapi kalau udah berlalu, kok dipikir-pikir lagi kayaknya waktu itu harusnya nggak segitunya gitu. Kayak malu sendiri nggak sih Mbak? Pernah nggak kayak tiba-tiba keinget kok dulu aku kayak gini ya? Oh iya pernah. Itu sih. Jadi kayak kecewa sendiri kayak kak harus kayak gitu kenapa ya dulu gitu. Kalau mungkin pernah kayak gitu juga tapi kayak mungkin kayak sebelumnya tadi itu perubahan sifat kali ya, makanya sekarang kayak untuk mutusin hal tuh nggak bisa ngelihat di satu situasi saat itu juga. Dia harus dipikirin ke depannya, nanti dia bakalan kayak gini, nanti bakalan kayak gitu, dia harus kayak gini ambil keputusannya. Nggak bisa nggak bisa menyesuaikan menyesuaikan ego yang saat itu kita putusin. Jadi harus dipikir-pikir lagi terus. Aku kalau ambil keputusan tuh juga sebenarnya lama sih Mbak, makanya bisa kayak berhari-hari gitu. Karena mungkin ada kayak variabel-variabel baru, anjay variabel baru. Kelihatan banget. Variabel baru yang kayak oh nanti si A muncul, terus nanti kayak gini, oh harus kayak gini berarti gitu. Jadi banyak hal yang dipikirin ya. Jadi kayak nggak cocok kalau misalkan disuruh langsung kayak mutusin emosi gitu sendiri. Jadi nggak bisa nih, harus berhari-hari mikirinnya. Gitu. Walaupun kepepet Kayaknya bakalan rebukan aja lah. Gimana caranya, udah ngikut aja udah gitu. ikut aja dah. Yang terbaik. Iya sih. Yang aku sih sekarang ini juga kayak kemarin tuh sempat kejadian, ada kayak aku tuh mau nonton sama teman-temanku. Kayak temenku tuh udah tahu kalau aku nggak suka horor kan, tapi entah filmnya tuh udah nggak tayang lagi, terus bingung kan kita mau nonton apa. Terus temenku tuh tiba-tiba beli tiket horor. Aku kayak nggak suka. aku langsung nangis sih itu di chat, jadi nggak secara langsung gitu. Kayak kok udah ini sih beli tiketnya langsung sih, kok nggak bilang-bilang, padahal mereka tuh udah tahu gitu loh kalau aku nggak suka horor gitu. Itu aku nangis, kayak itu malam kan, besoknya udah jadwal nontonnya tuh besok gitu loh. Terus kayak aku tuh dalam semalam tuh kayak mikirin gimana ya besok aku datang apa enggak ya. Kalau aku nggak datang tapi temanku cuman mereka doang gitu loh. Kayak tapi aku juga kecewa, kayak kalian kan ngerti banget tentang aku gitu. Dan aku udah bilang juga kayak kalau aku tuh nggak mau nonton film horor itu gitu. Tapi aku nangis sih. Ih, tak suka lah. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa ya nangis gitu loh. Ya nggak, kayak malu sendiri kalau diinget-inget tuh. Tapi waktu itu ya dalam keadaan itu tuh merasa kayak kok temenku yang aku merasa kayak kita tuh deket kok kayak gini, jadi kecewa gitu loh. Jatuhnya lebih kecewa sih gitu. Terus ya udah akhirnya aku berangkat juga. Walaupun sambil nutupin ini pakai jilbab gitu pas nonton filmnya gitu. Sebenarnya kalau horor juga sama-sama nggak suka juga sih Mbak. Nggak suka juga. Nggak suka, nggak sama nonton horor. Mungkin karena pikiranku yang terlalu parno.
Iya, aku juga kayak takut gitu loh. Ya kan, apalagi kalau misalnya lagi cuci muka, terus aku tuh melek tuh loh, kayak saya takutnya nanti kalau ada masker depan Padahal nanti. matanya perih. Jadi kayak, ini kalau aku merem nanti ada orang di depanku langsung kan, jadi kayak melek aja cuci mukanya karena takut. Jadi kayak tadi pas mbaknya bilang kalau temennya mbak beliin mbak tiket film horor tuh kayak, mbak kan udah memahami mereka ya, tapi mereka nggak memahami itu kayak kesannya egois sih. Ya, tapi ya udahlah. Gak apa-apa. Udah berani juga. Tapi mbak bilang ke teman-teman pas setelah beli tiket itu, udah bilang tadi ya? Iya, paginya kan kelas dulu kan. Terus aku diemin mereka. Oh, terus mereka Karena aku masih kayak kok kayak gitu sih gitu loh. Terus habis itu ya udah seiring berjalannya waktu ngobrol. Balik lagi biasa aja. Enggak minta maaf atau gimana kayak klarifikasi. Ya, aku udah paham juga kok situasinya gimana. Aman kok, aman. Masih berteman. Oke. Mungkin pada saat itu emang lagi kayak emosi gitu ya. Emang lagi keadaan nggak baik-baik aja, jadi kayak gampang kecewa. Tapi aman kok. Ya jaga pertemanan. Karena juga pertemanan kan pasti ada naik turunnya kan. Sekarang siapa? Aku ya. Oh iya. Oke. Jika pasanganmu meminta pendapatmu tentang penampilannya dan kamu merasa tidak nyaman, apa yang akan kamu lakukan? Kalau dia minta pendapat, terus aku nggak nyaman, kayaknya karena dia minta pendapat, bakalan tak omongin aja. Gitu sih mbak. Langsung gitu, jujur. Langsung mungkin lebih ke nggak langsung to the point. Misalkan dia pakai kayak pakaian yang menurutku kalau orang lain lihat juga bakalan nggak nyaman, tuh kayak ada yang lain apa enggak pakaiannya. Ini kayak kurang deh, itu bandingin sama yang lain dulu. Kalau yang lain baik ya yang itu aja. Jadi kalau buat cara langsung apa enggaknya kayaknya mungkin nggak bakalan langsung bilang, cuman dihaluskan bahasanya dikit kali ya. Ada yang Biar dia nggak sakit hati juga ya. Iya Sih. Apalagi dia yang ini juga kan, yang minta pendapat kan. Iya gitu. Pasti dia kenapa sampai minta pendapat tuh pasti ada yang kayak dia nggak percaya diri kan, jadi kita bantu. Kayaknya kurang ini deh. Tapi emang harus ngomongnya ya baik-baik aja sih, biar dia nggak merasa pilihannya kok seburuk itu gitu kan. Jadinya dianya nanti juga malah insecure gitu. Mungkin bisa kayak pakai bahasa lain, mungkin kalau kita nanti bakal ngedate di tempat yang kayak gini, kayaknya bagusnya kayak gini deh. Gimana cara ngomongnya aja kan. Iya sih. Oke, kita sama, oke. Masih satu pendapat. Iya. Ini seru-seru aja. Kira-kira sampai Oke. Apa yang kamu lakukan jika orang terdekatmu melakukan hal yang kamu anggap salah? Banyak sih sebenarnya ya kayak gitu. Untuk sekarang kayak banyak teman-teman atau orang terdekat yang kayak kamu tuh sebenarnya salah, cuman nggak bisa langsung bilangin. Aku pernah salah ngomong ke temanku beberapa hari yang lalu, bulan-bulan ini kali ya, ngomongin brengsek banget sih kayak gitu. Terus dia itu kan udah kayak bulan lalu lah sebenarnya ngomong kayak gitu. Aku udah lupa omonganku itu. Terus minggu lalu dia ngomong aku brengsek ya, selalu kayak pernah ngomong kayak gitu. Terus aku ngomong, oh kamu ingat omonganku yang bulan lalu po? Terus dia mungkin merasa bersalah atau ngerasanya kayak aku nganggep dia kayak gitu, padahal ya nggak asalnya plus kali ya pas itu kondisinya. Jadinya liatin orang yang salah tuh nunggu dia berubah sifatnya aja. Dibimbing selagi dia nggak terlalu menyimpang atau nggak merugikan orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia merugikan orang lain atau sampai dirinya sendiri bakalan rugi banget gitu, kayak bakal harus dibilangin. Iya. Karena semua orang sih pernah salah.
kita juga butuh orang yang bisa ngerem gitu nggak sih? Kan kita kan kadang butuh direm juga kan, kita nggak tahu kayak oh ternyata salah ya gitu. Iya, nggak bisa terus-terusan ngebiarin karena kamu temanku ya, monggo nggak apa-apa, bebas aja. Iya. Ya harus emang. Aku juga kalau ya pasti ke orang terdekat sih, bukan orang yang baru kenal terus kayak kayaknya salah deh mbak gitu. Kayak itu kan kayak kurang ya, kayak cukup. masih ya kan. Kalau orang terdekat ya menurut kita kayaknya nggak bener deh. Kita kasih tahu yang gimana caranya biar dia juga bisa menerima, bisa memahami apa yang maksud kita omongin tuh apa gitu loh. Takutnya kan kalau kita nggak kasih tahu, kita salah juga nggak sih? Apalagi kok temen gitu kan. Yeah. Kayak nanti ke belakangnya juga kalau ada apa-apa kita juga yang dimintain tolong gitu kan. Jadi kalau masih bisa di handle, masih bisa direm di depan ya kenapa enggak gitu. Yang penting kita ngomonginnya secara hati ke hati aja biar nggak menyakiti gitu. Yang penting kan kuncinya komunikasi kan. Ya, komunikasi bener. Biar kitanya nyaman, orang yang kita ajak ngobrol juga nyaman gitu. Gitu. Ya dunia pertemanan yang sangat ini. Saling memaafkan juga nggak sih? Berbagi, memaafkan gitulah intinya. Yang berubah tentang atau ada insight baru tentang kita masing-masing? Adi mbak ngerasa nggak sih kayak kita tuh ada kayak beberapa topik yang kayak beda gitu? Iya, tapi nggak yang jauh beda gitu nggak sih? Tadi kan emang dari awal aku juga udah bilang kan, teman-temanku kebanyakan tuh ekstrovert gitu. Dan aku nih termasuk orang yang dipungut sama orang-orang ekstrovert. Kasih makan ekstrovert. Iya. Kalau nggak dipungut, kayaknya aku nggak ada temen deh gitu. Alhamdulillahnya selalu ada yang mungut aku gitu di setiap keadaan yang aku emang harus emang aku butuh temen gitu. Alhamdulillah mereka mau memungut aku. Tapi introvert tuh ini nggak sih, bener nggak sih Nek, dia tuh kalau sendiri tuh malah lebih kecas energinya. Bener banget ya, tergantung sama siapanya sih gitu loh. Kalau kitanya merasa nyaman sama orang itu gitu ya biasa aja sih, tapi ya pasti terkuras juga energinya. Tapi kalau sama orang yang benar-benar kita tuh nggak kenal, terus kayak kepribadiannya tuh jauh banget gitu, kayak capek banget. Kayak aduh pengen pulang gitu loh. Berarti ini energinya terkuras sangat habis atau? Aku malah seneng kalau ketemu mbaknya, kayak wah orang baru, ngobrolnya mesti banyak hal. Beda ya. Mbaknya sebagai orang ekstrovert seneng ketemu orang baru. Seneng. Aku yang sebagai orang introvert nih dari rumah tuh udah kayak ngapain ya nanti ya sama siapa ya. Udah di jalan tuh udah energinya udah terkuras banget gitu. Tapi alhamdulillah ketemu sama Mbak Saloni. Setelah ini ngapain mbak? Setelah ini? Setelah ini langsung tidur seharian. Aduh. Untuk ngecas energi lagi karena besok udah kuliah kan. Enggak kok, aman kok. Nanti jadi kepikiran lagi. Aku segitunya ya. Aman. Biar aku aja sama Allah yang tahu. Jangan nambah bersalahin nanti. Aman. Overthinking ini selain yang langsung minta seleksi untuk teman. Emang extrovert tuh overthinking juga? Aku tuh kadang mungkin banyak orang yang bilang mbak-mbakan nih nanti. Tapi tuh sebenarnya mikirin nanti mbak di rumah kayak, aku orangnya kayak gini nggak ya tadi tuh, apa aku kurangnya terlalu kayak gini-gini ya ke mereka. Apa aku harus berubah sifatku lagi? Langsung pengen berubah sifat. Kayak terlalu berlebihan, terlalu buat orang nggak nyaman mungkin ya, tapi ya besoknya ulangin lagi kayak gitu. Sama aja. Sama aja. Aku juga sih gitu. Tapi sebelumnya tuh udah dipikirin dulu. Jadi sebelum dilakuin tuh udah mikir, pas dilakuin mikir, setelah dilakuin juga mikir. Jadi kayak Mikir. ya itu yang bikin menguras energi tuh kayak gitu kali ya. Oh iya. Aku masalah ini mau ini lagi mbak. Apa? Sama teman kumpul. Beda ya. Itu udah mikir kan, nanti setelah pulang dari sini nanti kumpul ke sini lah, ke sini. Oke lah, oke.
Udah mikir plan-plan selanjutnya. pengen ini ngabisin energi. Kalau sendiri tuh malah capek. Kayak lemes terus bawaannya, Mbak, beneran. Mengembalikan pada lagi. Iya Iya beda banget ya. Iya lagi. Ih. Kalau libur gitu pasti ini berkegiatan gitu. Kalau libur tuh, iya. Mungkin kalau lagi bosan pun kayak mungkin selalu WA teman. Yuk gas lah kesini, tak bayarin nggak apa-apa. Penting pergi. Aku sampai biasanya sampai mode DND sampai matiin data gitu biar nggak dicariin. Kayak Wah. capek, aku mau di rumah aja gitu. Mau ada urusan saya. Urusan tidur. Urusan pribadi. Mungkin urusan pribadi gitu. Kayak nanti di tempat kuliah juga ketemu kan, kayaknya nggak perlu ketemu lagi deh gitu. Bisa gitu ya. Terima kasih banyak ya. Ya, oh ini kamera juga toh. Ya, ini kamera. Oh ini, Oh, Baru kelihatan. udah nyala. bunyi kena deh kamera kamu. Oh di mana-mana ternyata. Nggak ada lagi. Kayaknya di mana? Berbagai sisi, berbagai POV. Kayaknya ada ya. Ada nggak? Oh iya. Tinggal passing aja. Ini dong teman-teman buat komen. Ih, panjang nggak tahu mau. Nggak, separuh-separuh aja sih. Oke, gitu ya. boleh. Oke, makasih teman-teman udah nonton konten ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nonton konten lainnya Iya. yang lebih seru. Dadah. Dadah. Di mana-mana ya kameranya ya. Atau tak doang dua. Ya.